Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jaza. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Nurul Hidayah Bandar Buai, enggak buat Buai, Padang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan izin Allah, kemudian izin tuan-tuan di sini, saya diberikan kesempatan dan insya Allah kehormatan untuk menebar sedikit kebaikan dari sedikit ilmu yang saya dapatkan. Andainya tuan-tuan dan perempuan sudah tahu, sama-sama mengulang kaji. Andainya belum tahu, itu bukan kaji baru. Saya barang lama semua. Ya, barang-barang baru banyak KW. Kalau yang lama-lama itu banyak original. Oleh sebab itu, saya bersyukur kepada Allah. Tidak tahu tuan-tuan tak bersyukur tanda. Tapi saya berharap kita sama-sama bersyukur. Nikmat ini, duduk di rumah Allah ini, dalam majelis yang seperti ini, tidak banyak yang dapat. Dan tak banyak pula yang merasa nikmat. Tetapi yang masuk ke dalamnya pasti berlimpah nikmat dan barakat. Kenapa tidak jadi tamu Allah di rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah, di majlis yang datang kepadanya jihad fi sabilillah, yang didengar di dalamnya pintu-pintu yang membuka dan memudahkan jalan ke surga. Sehingga di saat kita berpisah nanti, dikatakan kepada masing-masing kita, atau diberikan bingkisan, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Sampai yang datang untuk ngintip pun dapat. Akan ada sebagian orang datang mengaji untuk ngintip-ngintip. Ada enggak yang perlu dicatat? Dicatatnya bukan untuk dihafal, tapi untuk dilapor.
Misal ini, ya mana yang mungkin melapor ke istrinya, ya kan, atau melapor ke orang tuanya, atau melapor ke atasannya. Yang demikian pun insya Allah dapat. Jadi ketika ada yang bilang majelis ini banyak intel yang datang katanya, bagus, saya bilang. Mudah-mudahan dia dapat bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah majelis, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Orang yang duduk bersama mereka tak ada yang rugi, tak ada yang sengsara, semuanya bahagia. Oleh itu saya tengok wajah-wajah ini wajah bahagia semuanya. Tidak ada yang tidak ingin masuk surga nampaknya. Ada, kalau ada tunjuk tanganlah. Semua ingin masuk surga. Oleh itu sekali lagi saya bersyukur dan kepada panitia yang menjadi penyebab pertemuan ini, khususnya pengurus masjid Nurul Hidayah ini, saya berterima kasih. Andainya saya hanya diizinkan untuk mengucapkan salam saja cukup. Apalagi diizinkan pula mengaji. Ma'asyiral kiram. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasanya kepada kita lebih dari jasa ayah dan ibu kita. Lebih dari jasa suami atau saudara kita, atau istri atau saudari kita. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Rasul itu lebih awla, lebih dekat, lebih memperhatikan, lebih mencintai orang-orang beriman dari mereka sendiri mencintai dirinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, patutlah kita berterima kasih kepadanya dengan menyebut-nyebut kebaikannya dan selalu berdoa kebaikan untuknya. Dengan doa yang terbaik, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, mungkin di antara yang hadir ada para tuan guru. Saya minta izinnya. Pokoknya saya siap, andainya ada yang perlu dikoreksi, siap dikoreksi. Kalau perlu sekarang, sehingga kita bisa berdebat dengan garang. Jangan main belakang penakut nombor itu. Nah, saya senang kalau ada orang-orang berilmu yang hadir. Apa sebab? Sebab orang berilmu, andainya dia dapat yang baru, dia akan kembangkan. Andainya dapatnya yang sudah lama dan usang, dia akan kilatkan. Andainya ada yang salah, dia akan luruskan. Sebab kita tidak ada istilah takut disalahkan, tidak ada. Sebab yang kita cari kebenaran bukan pembenaran. Ini beda tuh, yang cari kebenaran dengan yang mencari pembenaran. Yang cari kebenaran kapanpun disalahkan siap. Karena kalau terbukti benar dengan dalil dan hujjah, saat ini kita bisa kembali. Ya? Atau tidak mau? Mau kan? Alhamdulillah. Siap nampaknya. Berarti apapun boleh saya baca nanti. Ya, rupanya antum siap. Baik, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dalam ibadah terbaik kita setelah tauhid kepada Allah, yang akan pertama ditanya dan dihisab, menjadi barometer dan indikator baik tidaknya amal kita yang lain, diterima atau ditolaknya ibadah-ibadah yang lain. Allah mewajibkan kita untuk membaca satu surat yang disebut surat termulia,
surat paling utama dalam Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Andainya ini ditinggalkan, batal salat. Subhanallah. Di dalamnya setelah memuji, menyanjung dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala, kita berikrar tak beribadah, tidak meminta kecuali kepadanya. Dan di saat itu Allah membuka pintu ijabah. Hadza baini wa baina abdi. Apa yang kita minta? Baru saja imam tadi sholat, dah lupa lagi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan hambaku. Ibadah adalah untukku, minta pertolongan untuk hambaku. Sekarang silakan minta. Apa yang kalian minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku, tunjukkan kami jalan yang lurus. Saya lebih senang menerjemahkannya dengan jalan istiqamah. Jalan istiqamah. Tapi diterjemahkan dengan jalan yang lurus juga bagus. Sebab Nabi SAW pernah membuat garis di tanah besar dan lurus. Lalu kata Nabi SAW, hadza sabili fattabi'uh. Ini jalanku, ikutlah. Hadza sabili mustaqiman fattabi'uh. Dalam ayat disebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, ikuti itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, karena itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dah mulai risau antum lah. Ini cerita pecah belah umat ni dari risau antum. Ini ustaz dakwanya memecah belah umat. Awak nak menyatukan bilang memecah belah katanya. Inyo memecah belah dibilang nak menyatukan. Nabi bilang ikuti jalan ini yang lurus, lapang, terang, benderang, besar, lebar. Mau juga antum ikut jalan ganggang yang sempit. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jalan Nabi itu terang benderang. Nah, sekarang pertanyaannya, kita memangnya belum dapat hidayah, sehingga diminta lagi hidayah. Ada seorang teman, ketika kita ucapkan kepadanya hadakallah atau Allah yahdik, marah dia. Memang saya orang sesat katanya. Semoga Allah memberimu petunjuk, dia marah. Kamu kira saya orang sesat? Kalau saya antum bilang begitu, Allah yahdik, saya bilang amin. Semoga Allah beri hidayah. Karena kalau Allah yang beri hidayah, pasti jalan yang lurus. Kalau syaitan yang tunjukkan, pasti jalan yang sesat. Jalan yang lurus. Nabi buat jalan-jalan kiri kanan banyak. Memang jalan sesat itu banyak. Awak kalau sudah mulai banyak cabang-cabang jalannya, mudah tersesat enggak? Coba lihat di map Google nanti, kalau banyak cabangnya, kadang diantar oleh Google ke dapur orang. Kami hari itu waktu nak ke Mentawai, kawan-kawan ini nak cepat kan, nak menyebut kami, ikut map Google dia, sampai ke dapur orang. Ini yang terlalu percaya dengan Google ya. Kenapa? Banyak ganggangnya. Tapi coba jalan lurus,
Coba lihat, orang dari Makkah ke Madinah 441 kilometer, jarang yang tersesat. Karena jalannya lurus, mulus, luas, terang. Ya, jarang tersesat. Kapan tersesatnya? Ketika sudah banyak exitnya, sudah banyak jalan ganggangnya, atau oleh sesat. Tapi di jalan tol itu ada yang lurus, ada yang sesat? Enggak. Baik kaum muslimin. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita masih juga disuruh untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan aku jalan hidayah, jalan yang lurus. Memangnya kita tidak berada di jalan yang lurus? Kita sholat ini. Sholat adalah amal yang paling utama, yang paling dicintai Allah. Buktinya untuk mengambil fardu salat itu tidak cukup melalui malaikat Jibril. Nabi diundang langsung. Bersalah besar kadang tidak bisa didelegasikan. Ya tak? Ya, yang besar-besar kadang tidak bisa delegasikan. Langsung diundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah yang banyak di dalamnya, linuriyahu wa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekelilingnya supaya kami kelihatan kepadanya ayat kami. Banyak hikmah di dalamnya. Yang intinya kaum muslimin, kita sedang sesat atau sedang dalam petunjuk? Orang salat, orang sesat. Hah? Dalam hidayah, tapi kok minta lagi? Dasar tidak pernah cukup. Hah? Hah? Supaya tidak sesat. Supaya tidak sesat. Salah satu dari maknanya. Bapak no kampung, Pak? Mana kampung? Padang Panjang? Hah? Berapa tambang ke situ? Berapa tambang ke situ? Ongkosnya berapa? Bapak dari Padang Panjang tadi? Oh enggak. Dari Siko. Di mana rumah? Oh kampung Padang Panjang. Rumah di Siko di mana? Di Bangkinang? Indarung. Apa takut jauh itu takut sama saya. Kayak nak jadi menantu saya aja. Biasanya enggak lancar menjawab itu calon menantu, bukan calon mertua. Berapa tambang ke rumah, Pak? 2000. Yalah. Ada enggak 2000 ya? Ya kalau enggak ada 2000 saya mohon maaf ya, Pak ya. Saya maaf. Kayaknya enggak ada 2000, Pak. Yalah, ini aja lah. Nah. Masya Allah. Iya. Enggak marah kan? Bapak enggak marah kan? Beda enggak Pak sama apa? Enggak, saya enggak. Saya lancar bicaranya, Bapak yang kurang lancar tadi. Baik, terima kasih, mohon maaf ya. Baik, Bapak menjawab, betul supaya enggak tersesat. Memang. Cuman baru satu sebenarnya. Berkata para ulama, kenapa kita masih minta ihdinas siratal mustaqim? Ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. 1, supaya sabat ala tariqil mustaqim, ala siratal mustaqim, supaya kokoh kita di atas jalan yang lurus ini, supaya kita dikokohkan dalam hidayah, sehingga kita minta selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna qulubal ibad, karena hatinya manusia dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pagi masih beriman, sore kafir. Maaf, non muslim. Kan tidak boleh bilang kafir. Kan ayatnya jelas itu, lakum dinukum waliyadin. Di surat apa?
Surat Al-Kafirun. Nah orang kafir juga rupanya. Allah musta'an. Hah? Hatta di surat Al-Kafirun rupanya. Kafir juga rupanya, Pak. Allah musta'an. Bolak balik. La ilaha illallah. Petang harinya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Dulu payah saya mencari tafsirnya. Di masa kecil-kecil dulu, susah cari tafsirnya. Sekarang banyak tafsirnya. Orang tren sekarang, orang murtad dengan terang-terangan. Iya kan? Gara-gara apa? Profesi. Gara-gara apa? Penghasilan. Gara-gara apa? Hah? Kemiskinan. Gara-gara apa? Gara-gara cinan. Tidak ada yang tahu cinan? Cinta. Untuk orang mana sih? Solo. Kok tahu? Tinggal di sini juga, cinan. Masya Allah, mau juga kayak bapak. Hah? Alhamdulillah. Tayyib, Masya Allah. Hah? Fadal. Alhamdulillah. Kalau habis berhenti gitu. Ma'asyiral kiram kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita ingin sabat, apalagi di zaman fitnah seperti ini kaum muslimin. Tidak mudah untuk sabat. Ya, kita hari ini kalau kita tidak pandai buat dosa jadi dicemooh orang, tapi kalau pandai bikin dosa kita disanjung-sanjung orang. Ketika kita mengajak orang kepada kebaikan yang membantu keamanan, membantu kecerdasan umat dengan Al-Quran, dengan agama, akidah yang benar, banyak yang menghalangi. Tapi kalau ada yang bikin acara-acara yang buat maksiat, passion, kontes-kontesan, apalagi banyak yang mengapresiasi. Itu kan kreasi yang harus diapresiasi. Ya tak? Tidak ada orang pernah curiga nih, itu calon radikal tidak ada di situ. Padahal mereka kalau dilarang, mungkin mereka akan lebih keras daripada orang dilarang pengajian. Iya kan? Iya enggak? Awak dilarang pengajian, demo setelah itu enggak ada, biasa aja. Jangankan berhenti ngaji aja mau, apalagi berhenti ngaji. Kita ngaji aja, mau kita, apalagi disuruh berhenti. Jelas. Saya datang dari Bangkinang, ada Pekanbaru ke sini untuk ngaji, mau saya. Jangan bilang enggak capek emang ya. Capek itu. Mau saya. Apalagi kalau dibilang enggak usah ngaji. Pahala ada tetap. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita perlu untuk minta kepada Allah as-sabat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah istiqamahnya kita hari ini di jalan yang lurus, dapat hidayahnya kita, semangatnya kita untuk mengikuti agama yang benar ini, kita ingin ditambah lagi semangat kita. Hari ini kita berimpak paling bisa 50.000, 100.000. Itu kan hidayah itu. Dulu payah Pak, 5.000 aja payah. Iya Pak ya? Kan ya Pak? Payah. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang bikin masjid. Hanya orang bikin masjid dengan dana pribadi. Cuma kadang-kadang tidak boleh ngaji, itu masalahnya. Bikin masjid indah-indah tapi tidak diisi dengan kajian yang indah. Ini rugi besar sebenarnya, tapi semoga Allah beri hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Supaya ditambah lagi. Hendaknya ya Allah, kalau saya sanggup sekarang dengan infak yang hanya segini, tolong tambah hidayah itu sehingga saya bisa, kalaupun tak seperti Abu Bakar, minimal seperti seperti Umar setengah. Abu Bakar semuanya kayaknya belum sanggup kita. Sebab apa? Bukan tidak sanggup, kita tidak yakin itu masalahnya. Tidak yakin bahwa rezeki akan ada lagi.
Kan tidak yakin saya ini sekarang misalnya anak nak masuk sekolah, ya tak? Yang kuliah nak masuk kuliah, tentu nak bayar UKT. Karena awak dosen UKT-nya tinggi pula dua orang tu. Ya, misalnya nak bayar UKT. Kemudian apa lagi? Ini dan itu sebagainya. Sehingga keyakinan kita luruh dan luntur. Nah, kita ingin supaya itu ditambah lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Awalnya kita bisa ngaji dulu sekali sebulan. Kalau di kampung saya namanya ngaji wang tua-tua. Orang tua-tua yang ngaji. Gurunya dah tua juga. Yang ngaji juga dah tua. Belum jemaah ngantuk, dia dah ngantuk duluan. Macam khatib Jumat sebagian kan gitu juga dulu. Yang tua-tua itu akhirnya terlepas kertas yang dibacanya itu. Terputus khutbahnya. Jadi khatib aja ngantuk. Apalagi jemaah. Alhamdulillah hari ini kita lihat dengan izin Allah tabaraka wa taala, walaupun tidak sedikit rintangan, anak-anak muda merasa indah masa-masa mudanya ketika dihiasi dengan mengaji. Nah, kita ingin lagi ditambah lagi nikmat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Makna yang ketiga, seperti yang Bapak sebut tadi, bahwasanya sebagaimana engkau beri hidayah saya sekarang untuk mendirikan salat ini, maka tetaplah beri saya hidayah besoknya lagi dan besoknya lagi sampai saya husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sering kita mendengar hidayah itu berat. Hidayah itu berat. Tapi sebenarnya salah. Hidayah itu ringan. Setelah kita dapat hidayah, kita justru semakin merasa amalan yang kita lakukan semakin ringan. Bahkan seringan mandi dan makan setiap hari. Sering kalau ngaji diulang-ulang kan takut juga kita bosan tak orang ini mendengar. Jadi saya selalu beralasan, insya Allah tak ada yang akan bosan. Sebab apa? Orang makan setiap hari berapa kali? 3 kali. Apa makanannya? Makan beras. Oh, makanan berat. Makanannya apa? Nasi. Ada yang bosan makan nasi tiap hari? Ada. Ada yang takut makan setiap hari? Tidak ada. Ada yang tidak ikhlas makan tiap hari? Amalan yang paling ikhlas itu kayaknya memang makan. Apa sebab? Makan itu kebutuhan pokok. Makanya orang kalau ingin sehat jasmaninya wajib tertib makannya. Bila dia tidak tertib makan, pasti gara-gara sudah bila dia khawatir makan, pasti ada yang rusak sistemnya. Mungkin sudah kena penyakit mah karena sering lambat makan atau jarang makan, kena penyakit mah. Orang ngaji pun begitu, kalau dia takut khawatir ngaji, ya pas ngaji sakit perutnya, itu akibat jarang ngaji atau terlambat ngaji. Maka orang seperti ini jangan disingkirkan, harus dijaga dan dipelihara. Berikan polisilin atau minimal paracetamol, obat penghilang nyeri. Setelah itu suruh ngaji teratur. Setelah ngaji teratur, sehat walafiat jasmani dan rohani. Jadi kalau ngaji sakit hatinya, sesak napasnya,
ya, sesak dadanya. Saya pastikan mungkin terlambat ngaji atau tak teratur ngaji. Atau ngaji kurang, atau ngaji kurang gizi. Sebagaimana makan kurang gizi, makanya pemerintah sekarang menggalakkan anti stunting kan ya. Ya enggak? Apa arti stunting itu? Ya jangan kecil-kecil. Kalau kita kan kecil-kecil. Cuman enggak kecil-kecil. Makannya pisang lecek. Tahu pisang lecek? Pisang Sarawak itu direbus, dipanggang dulu dilecek begini. Antum enggak pernah aja? Enggak ingat lagi antum ya? Pakai makan apa antum untuk kecil dulu? Umur sebulan. Masih Asi? Enggak, kan ada sudah makan berapa bulan ya? Saya lupa juga, enggak tahu lagi saya. Nah, memang saya lupa memang. Kaum muslimin dan muslimat. Setelah itu sudah bisa makan, ya, makannya ubi, rebus ubi, goreng ubi, sayur pucuk ubi, rendang ubi, semua serba ubi. Cuman enggak besar badan awak. Sekali-kali bantai kambing, seekor 6 RT. Itu nak sama pula badan sama orang Arab. Orang Arab tuh seekor 6 orang. Jadi memang berat juga beban pemerintah ini untuk program anti stunting ini. Tidak cukup dengan berikan suplemen, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Harus berani melakukan pemerataan. Uang kita banyak, bukan sedikit. Tapi urusan orang nih, Pak, urusan saya. Kalau Bapak nak suruh saya ngurus, suruh jadi presiden. Tidak setuju tuan-tuan. Saya tidak mau juga. Kalau mau pun dengan syarat tidak ada partai politik, tidak pakai kampanye, tidak pakai baliho, tidak pakai tim sukses. Tidak bisa? Tidak bisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak enak jadi presiden tuan-tuan. Payah. Payah. Coba ngurus istri 1, anak 2 aja payah enggak? Apalagi ngurus orang seramai ini. Ya tak? Mau juga antum jadi presiden? Enggak, saya enggak mau. Tapi kalau antum paksa, saya terima. Nah, dipaksa kan Ustaz, enggak ada lagi orang yang mau jadi presiden. Apa sebab utang udah banyak katanya kan? Nah, kalau udah begitu enggak ada lagi satu pun. Enggak. Nah, saya maju. Aman tuh. Tapi dengan syarat tidak ada kampanye. So, kampanye banyak bohongnya. Banyak janji yang tak tertepati. Tapi itu urusan orang ya Pak. Jangan ikut ya. Jangan ikut. Nah, ini sini sepandangan Pak. Baik. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kita perlu untuk selalu minta kepadanya supaya hidayah sekarang jangan dicabut Allah. Sebagaimana engkau ya Allah beri saya hidayah, bisa salat, ke nurul hidayah, habis itu bisa ngaji, ke nurul hidayah, habis itu bisa beristri, jemaah nurul. Misal, masih mau Pak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Masyaallah kiram dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ini kan kita minta, karena hati bolak-balik tadi kan, bolak-balik. Oleh sebab itu, sebagaimana Allah beri hidayah ke sekarang, mudah-mudahan besok masih diberi hidayah. Karena kalau itu dicabut olehnya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah, kamu tak bisa beri hidayat kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kayaknya waktu cepat sekali berlalu di Padang ini. Ya karena mungkin tuan-tuan sangat bersemangat, saya pun merasa waktu berjalan dengan cepat. Bagaimana kalau kita sambung lagi nanti? Tidak ada dusta di antara kita. Ya, insyaallah selepas Isya, kalau masih berminat akan kita sambung. Kalau tidak yang tadi dah cukup itu. Ya dah cukup. Terserah nanti insyaallah kita sambung lagi.
kalau masih memang bersemangat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.